Hai Sobat Catur, ketemu lagi dengan channel Dorskak. Kali ini saya akan menampilkan permainan antara Stockfish melawan Layla Zero. Langsung saja kita mulai. Stockfish membuka dengan E4, jawab Layla dengan C5, kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, kuda C3, A6, gajah G7. Di sini putih juga bisa mengambil langkah yang lain variasi, yaitu dengan benteng G1, kuda C6, G4, kuda makan kuda, menteri makan kuda, kuda makan G4, kuda D5, kuda E5 mengancam kuda ke F3 untuk menggarpu benteng dan menteri. Untuk itu putih menjalankan menteri C3, ancam kuda C7, kuda C6, dan pengorbanan yang bagus dari putih adalah benteng makan G7, makan benteng F8, maka akan dijawab dengan gajah H6, kalah satu benteng penuh. Untuk itu kita menjalankan dengan raja D7. Nah, di sini letak kombinasi yang bagus dari putih, yaitu dengan gajah H3 skak, tutup makan skak, menteri G4, raja E5, raja menuju pusat keluar dari sarangnya, gajah F4 skak, raja makan E4, kuda C3, raja D4, raja hitam digiring di tengah lapangan oleh putih, dan beberapa langkah lagi akan menemui ajalnya. Gajah E3 skak, raja E5, F4, raja F6, dan kuda D5 skak mat. Baik, kita kembali ke permainan aslinya. Setelah gajah G5, Layla Zero melanjutkan dengan kuda B D7, F4, H6 menyerang, gajah H4, menteri C7, F5. Langkah ini jelas untuk mengunci bagian tengah serta untuk memainkan gajah ke E2 nantinya. Kita lanjutkan, gajah ke benteng ke G8, lalu gajah D3, menteri B6 menyerang kuda D4, kuda D2 dengan tujuan ke F4, lalu gajah ke F2, kuda E5, gajah F2, menteri A5, B4, korban lagi pion, menteri C7. Hitam tidak berani mengambil pion karena kenapa? Karena kalau diambil menteri makan B4, maka benteng B1, menteri A3, benteng D3, menteri A5, dan gajah B6 menjerat menteri hitam. Kembali ke permainan. Setelah hitam melangkahkan ke menteri C7, putih melangkahkan dengan gajah D4, gajah D7, kuda F4, E6, rokade, lalu gajah E7. Bagaimana jika hitam berani memakan makan F5, maka kuda C D5 makan menteri D8, lalu gajah B6 dilanjutkan dengan kuda C7 menggarpu benteng. Jika
dia ke menteri C8, maka kuda B6. Atau jika menteri B8, tetap kuda B6 dan akan memenjarakan benteng hitam di pojok peta aslinya. Untuk itu, hitam jalan menteri ke C6, B5, makan B5, gajah B5. Jika dimakan, maka kuda C7, menteri kena garpu. Untuk itu, kita tidak melakukan itu. Kita menjalankan menteri ke C8, maka akan dijawab oleh putih dengan kuda B6, menteri B8, menteri E2, benteng A5, kuda makan D7, makan F4 skak, raja ke D8. Langkah kombinasi dari putih yang bagus yaitu gajah B6 dengan ancaman menteri E8 skak. Untuk itu hitam melangkahkan kuda makan B6 skak, menteri C7 makan skak, tutup gajah makan skak, raja ke C8, menteri E6 skak, kembali menteri raja ke C7 dan skak, baru tutup kuda, dimakan menteri B6, lalu benteng B1. Di sini putih sudah menang satu gajah, satu perwira, dan juga sebentar lagi dia akan mengancam dengan gajah ke C6 atau ke C4 untuk mendapatkan benteng. Kembali ke langkah aslinya, kita menjawab dengan gajah E7 dan putih menjawab dengan raja H1, benteng C8, A4, kuda C6, F makan E6, makan gajah makan F6, makan mengancam kuda C3 sekaligus juga benteng A1. Tapi itu semua sudah diperhitungkan oleh putih, dan putih menjawab dengan langkah yang bagus sekali, yaitu kuda C D5, makan benteng menteri B8. Dan sekali lagi, kesukaan daripada Stockfish adalah pengorbanan benteng, yaitu dengan benteng makan F6, pasar makan gajah G makan F6, dan menteri H5 skak, raja ke E8, raja ke G. Bagaimana jika kita menjalankan raja ke F8? Maka putih akan menjadi dengan benteng F1 mengancam makan F6, benteng G7, benteng makan F6, raja G8, benteng makan raja kembali lagi untuk menghindari mat, skak, tutup menteri H6, raja ke E8, makan raja 7 dan menteri G6 skak mat. Kembali kita menjalankan raja ke 8 dan putih menjawab dengan menteri ke F7 menyerang benteng ke E8. Benteng ini tidak bisa lari dari baris terakhirnya, karena jika kita menjalankan dengan benteng ke G5, maka menteri F8 skak mat. Untuk itu benteng kembali ke baris terakhirnya, yaitu benteng ke E8. Putih menjalankan menteri makan F6, tutup kuda E7, mendobrak dengan pion ke E5,
D makan E5, B5. Di sini putih tidak tergesa-gesa dan bernafsu untuk menjalankan gajah G6 karena akan dijawab dengan benteng C6 dan gajah akan jatuh. Untuk itu B5 sangat dibutuhkan oleh putih untuk mencegah benteng ke C6. Menteri A7, benteng D1, karena menteri A7 tujuannya adalah ke D4 untuk menyerang kuda dan benteng. Menteri C5, baru gajah G5 ya. Menteri C5 ini tujuannya bisa menyerang kuda juga untuk menjaga juga kuda di E7. Benteng ke G8, lalu kuda B6, benteng C7. Jika hitam mencoba makan gajah, maka benteng makan G7, raja E8, benteng makan, menteri makan E7, menteri makan raja D8, menteri D3 skak, raja C7 dan kuda D5 menggarpu menteri hitam. Kembali ke asalnya, itu benteng ke C7. Putih menjawab dengan gajah H7, benteng E8. Lalu B makan A6, B makan A6, gajah E4. Dilanjutkan menteri ke B4, gajah F5, benteng B7, gajah makan B7, benteng makan B6. Jelas kalau benteng makan B7 maka benteng makan B7 skakma. Begitu benteng makan B6. Dilanjutkan gajah F5, discover check, raja F7, benteng D7, raja C8, benteng makan E7. Kemudian jika putih menjalankan menteri D4 agar supaya mendapatkan menteri, maka akan dijawab dengan hitam, kuda makan F5, menteri makan F5 skak, raja B8, benteng makan B4, benteng makan B4, dan menuju peran akhir dua benteng lawan menteri yang cenderung akan menjadi remis. Untuk itu putih memilih dengan benteng makan E7. Dijawab hitam dengan raja D8, benteng E6 skak, raja C8, benteng E8 skak, dan hitam menyerah. Atau jika raja ke G7, maka benteng C6, benteng D6 nutup, makan raja G8 dan menteri D7 skakmat. Benar-benar permainan stokis yang luar biasa. Dia mengorbankan benteng, lalu kuda, menghasilkan permainan yang cemerlang dan enak dinikmati. Terima kasih sudah menonton channel Dr. Skak. Semoga yang terbaik untuk Anda. Salam olahraga.